S3 melalui beasiswa PMDSU dari Kemendikbud. Dulu waktu S1 saya tuh seangkatan sama Kak Rian, dan saya juga penerima beasiswa unggulan. Namun saya dulu kuliahnya di Malang. Mungkin kalau teman-teman dari Malang, mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng nih kalau misalkan mau ketemu ya di Malang ya. Oke, karena tadi sudah dijelaskan ya mungkin secara rinci mengenai persyaratan dari beasiswa unggulan, terus overview dari beasiswa unggulan itu kayak gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai esai. Esai dari sebuah beasiswa itu kayak gimana sih? Apakah sama nggak sama esai ilmiah gitu? Nah, kalau misalkan tanya seperti itu pasti beda ya. Kalau di esai beasiswa itu biasanya berisikan tentang kita tuh kayak gimana sih, terus habis itu impian kita tuh kayak gimana, atau future goal-nya itu seperti apa. Terus habis itu ada juga isinya tentang komitmen. Komitmen itu berisi tentang bagaimana, apa sih yang akan kita kasih ke penerima beasiswa, ke pemberi beasiswa dengan komitmen kita. Terus kontribusinya untuk negeri itu apa sih? Karena kita kan dibayarin oleh pemerintah ya, itu kontribusinya apa? Entah kontribusi di kejuaraan atau kontribusi di non kejuaraan, misalkan tadi ada jurnal, kita menulis pengabdian dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian menulis esai itu pasti jangan lupa urutan dari esainya ya. Kalau dari saya pribadi, biasanya tuh saya memulai suatu esai itu dari memperkenalkan diri atau overview diri seperti apa. Jadi misalkan di sini nih, ini salah satu anak bimbingan saya dulu waktu S1, di dia itu baru keterima beasiswa tuh waktu tahun 2020, dan itu esainya saya review dulu. Nah, di sini tuh dia memulai menulis esai dengan format perkenalan dulu seperti apa. Terus habis itu perjuangan dia sampai di titik ini tuh kayak gimana. Kayak misalkan nih kalian itu bisa dapetin beasiswa itu atau bisa berkuliah itu ternyata banyak lika-likunya, ada challenge-nya, tantangannya itu apa aja. Terus habis itu setelah kita menjelaskan tentang perjalanan hidup sampai saat ini, kayak kita nunjukin nih kayak achievement kita tuh kayak gimana. Jangan dilebih-lebihkan kayak misalkan terlalu hiperbola, itu jangan. Jadi kita seadanya aja tapi on point. Misalkan pernah menang itu kasih dengan lomba ini tuh kalian bisa dapetin apa sih? Misalkan nih dulu saya tuh aktif di lomba akademik, misalkan di lomba kejuaraan akuntansi. Nah, itu dengan ikut itu tuh saya dapetin apa sih selain juara 1, 2, 3, tapi ternyata saya juga dapetin networking, saya dapetin hal-hal yang tidak bisa teman-teman lainnya dapatkan gitu, saya networking. Terus habis itu jangan lupa di satu beasiswa itu setelah kita memperkenalkan diri, branding, terus habis itu perjalanan kita itu kayak gimana, terus habis itu kita juga harus nyelipin nih yang namanya bukan hal-hal sih, future plan. Kalian itu kalau misalkan dapat beasiswa itu mau apa aja yang mau dikerjakan. Misalkan di sini itu karena dia ini dari psikologi, jadi dia tuh ngangkat urgensi tentang bullying. Nah, dari bullying itu dia mencoba untuk membuat suatu program yang bisa mereduce yang namanya bullying gitulah ya. Yaitu dia membuat roadmap ketika dia menerima beasiswa, dengan uangnya itu dia buat untuk menanggulangi suatu isu. Itu juga bikin kita tuh bisa ternyata kalau dapat beasiswa tuh bukan hanya menikmati uangnya, tapi kita juga bisa berkontribusi menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya di sini nih, karena dia tuh aware terhadap bullying, jadi dia bergabung di peer counseling corner, yang mana nanti itu bisa membuat dia itu salah satu bentuk dia untuk mengatasi suatu bullying yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, habis kita jelasin tentang roadmap perjalanan kita selama kita mendapatkan beasiswa, jangan lupa future plan. Nah, future plan itu setelah kalian lulus dari beasiswanya. Jadi setelah kalian jelasin nanti sampai lulus tuh kalian mau kegiatannya apa aja, ikut lomba apa aja, terus habis itu yang terakhir adalah future plan-nya. Kalian kalau lulus itu mau gimana nih? Mau bekerja sebagai seorang praktisi atau mau menjadi atau mengabdi kepada masyarakat, itu juga dijelasin. Jadi kalian tuh juga semata-mata
nggak semata-mata kayak ya udah selesai lulus ya saya belum ada bayangan nih. Nah kalau di beasiswa tuh jangan seperti itu, kita harus berpikir visioner itu kayak gimana. Nah, terus habis itu udah sih. Kalau dari esainya sih sebenarnya urutannya itu seperti itu. Yang penting kalian tahu urgensinya, keunggulan, value dari dalam diri kalian itu apa aja. Itu kalian mengerti dan well known terhadap itu. Kan misalkan nih BU kan pembukaannya masih lama. Nah, kalian bisa nyusun kira-kira apa namanya hal-hal yang bisa jadi yang bisa kalian tulis dalam suatu esai gitu. Akan menulis suatu esai, bukan hanya esai beasiswa unggulan ya, tapi kalau misalkan beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lain sebenarnya formatnya tuh hampir mirip-mirip. Memang kita tuh berawal dari branding dulu, isu yang mau diangkat, belajarnya apa, terus plan kita selama mendapatkan beasiswa, dan yang terakhir ditutup dengan future plan-nya itu apa dan harapan kalian dengan adanya beasiswa itu apa. Itu sih teman-teman. Mungkin dari esai itu hanya itu saja sih yang bisa saya sampaikan, karena memang sebenarnya kalau misalkan tentang esai itu enaknya itu kita langsung review. Jadi misalkan kalian udah punya esai, kita langsung review langsung di sini, kita bisa mengomentari apa sih yang kurang dari esai kalian. Tapi kalau misalkan ini gambaran secara general, memang isinya seperti itu aja. Mungkin next time kalau misalkan udah ada pembukaan, kan udah ada esainya udah jadi, at least sudah berapa persen gitu ya, itu bisa di apa namanya kita bisa nge-review esainya kalian seperti itu bakal lebih komprehensif dan holistik. Tapi kalau kayak gini memang cuma tips-tips isi dari esainya aja seperti itu sih. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terberat dalam pendidikannya atau dalam hidupnya Kak, yang benar itu jawabnya? Oke, itu ya kita tampung pertanyaannya, berarti ada 2, berhubungan sama skripsi sama hal terberat dalam hidup. Itu ya, Kak Titik. Oke, mungkin Kak Yesi mau memberi jawaban dulu. Mungkin saya apa namanya langsung menjawab aja ya. Kayak misalkan tadi pertanyaan yang itu sih apa namanya kayak hal yang terberat ya, itu tentang skripsi atau tentang hidupnya. Kalau ada pengetahuan saya ya, kalau misalkan ada pertanyaan tentang the hardest part gitu ya, itu tuh kayak saya tuh biasanya tuh menjawabnya dengan bagian yang kehidupan saya untuk mendapatkan sesuatu, misalkan achievement, misalkan saya dulu tuh mendapatkan suatu penghargaan itu kan hal yang terberat, tapi saya sambungin nggak hanya terberat aja, tapi saya nyambungin dengan hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai hal itu. Misalkan dulu itu saya tuh menurut saya hal terberat adalah masuk PTN. Misalkan nih masuk PTN menurut saya lumayan hal yang terberat. Jadi cara-caranya gimana? Jadi selama saya mencapai hal tersebut, saya membuat suatu activation plan yang mana nanti bisa memudahkan saya atau memberikan arahan saya secara komprehensif biar bisa mendapatkan suatu goal-nya itu. Jadi nggak semata-mata kita jelasin tentang the hardest part-nya aja, tapi solusi untuk bisa menyelesaikan situation-nya itu. Entah kalian merasa kayak skripsinya itu susah atau bimbingannya susah, itu nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi jangan sampai kalian cuma jelasin tentang susah-susahnya aja, tapi tanpa ada yang namanya solusi yang kalian tawarkan atau usaha yang kalian tawarkan seperti itu. Oke, itu dari kalian. Oke, mungkin dari sudut pandang saya hampir sama dengan kayak Yesi. Jadi gini, teman-teman, dalam wawancara beasiswa gitu ya, kini ada sekitar 70-an peserta yang hadir. Dalam wawancara beasiswa itu ada beberapa pertanyaan yang berhubungan sama psikologi. Ya, jadi nggak hanya akademik banget yang ditanyain ketika wawancara, tapi ada berhubungan sama psikologi. Nah, salah satu yang berhubungan sama psikologi itu contohnya adalah pertanyaan yang ditanyakan ke kamu tadi, kayak apa sih hal yang terberat yang udah pernah terjadi sama hidup kamu gitu. Nah, mereka pengen tahu nih dari sisi psikologinya, bagaimana cara kamu menghadapi sebuah masalah yang kamu mention ya. Kayak misalnya nih, mungkin pengalaman terberat kamu, mungkin secara pribadi, mungkin ditinggal orang yang kamu sayang atau orang tua dan lain-lain, atau yang terberatnya kalau terkendala ekonomi atau terkendala pendidikan dan lain-lain. Nanti tergantung secara natural ke pribadi kamu gitu kan. Karena kan fokusnya adalah ke diri kamu. Jadi yang mereka minta adalah pengalaman kamu. Nah, ketika kamu udah mention satu pengalaman terberat kamu, maka kamu juga harus mention bagaimana cara kamu mengovercome
bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut. Karena apa? Karena mereka nih pengen tahu nih seberapa hebatnya kamu, seberapa kerennya kamu, seberapa supernya kamu ketika kamu menghadapi sebuah masalah gitu ya. Contoh nih kayak saya tuh punya masalah, Pak. Salah satu masalah yang saya hadapi terberat adalah masalah ekonomi. Jadi ketika dari SMA, walaupun saya tidak punya ekonomi yang bagus, saya terus berjuang untuk pendidikan saya. Saya kuliah sambil kerja. Ketika sore saya kerja, misal kerja apa nih, part time dan lain-lain. Tapi walaupun saya kerja secara part time gitu ya, tapi saya juga bisa balance akademik saya. Saya masih bisa ikut lomba, saya masih bisa mempertahankan prestasi gitu. Nah, itu yang pengen dari juri lihat, oh ini anak nih gitu ya, kayak walaupun dia harus menjalani masa sulit selama SMA ketika kerja sambilan gitu ya, bagi waktu untuk untuk ngejar prestasi, ngejar akademik, sambilan dia cari uang untuk ngebalance kehidupannya gitu, bantu orang tua gitu ya, biar nggak nyusahin. Nah, itu yang mereka pengen lihat dari cerita teman-teman gitu ya. Maka ketika kalian punya pertanyaan ini gitu ya, atau kalian udah mempersiapkan dari sekarang, cari jawaban yang itu bisa memunculkan superherotik dalam hidup kalian gitu ya. Satu hal yang keren yang kalian bisa ceritakan. Itu salah satu kuncinya. Kalau di sudut pandang saya gitu ya, ketika ditanyain tentang apa sih yang terberat yang udah pernah kamu lakuin. Nah, kedua, tadi berhubungan sama yang skripsi. Ya memang ada beberapa pertanyaan sulit, ini kan memang akademik ya, tentang skripsi. Nah, makanya ketika saya mentoring dari dulu, saya tuh sering minta sama anak mentor saya untuk mempersiapkan pertanyaan, kalau kamu ditanyain apa rencana skripsi kamu, apa rencana tesis kamu, apa rencana disertasi kamu. Karena kenapa? Karena Dewan Juri itu pengen tahu seberapa jauh kamu memahami jurusan kamu gitu ya. Nah, jangan sampai kamu bilang nanti kayak, oh saya ngambil jurusan teknik sipil, Pak. Oh, kamu ngambil jurusan teknik sipil. Nanti kamu rencana mau skripsinya apa? Terus tiba-tiba kamu jawab, waduh, nggak tahu ya Pak, masih 4 tahun lagi kan masih lama Pak gitu. Jangan. Tapi kamu udah tahu, oh nanti Pak saya teknik sipil, saya nanti bakal mengerjakan skripsi saya tentang bangunan ramah lingkungan Pak, karena saya suka baca jurnal, saya suka baca berita tentang bangunan ramah lingkungan karena efek lingkungan sekarang itu bermasalah Pak, climate change, kita harus mengganti dengan material yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, itu yang mereka pengen lihat. Jadi ada sebuah konsep pemahaman yang teman-teman udah ketahui sebelum kalian ngambil jurusan tersebut, sebelum kalian masuk ke jurusan tersebut gitu. Karena itu yang sebagai poin utama seberapa tahu kamu tentang jurusan gitu. Itu ya buat titik. Apa masih ada tanggapan lain gitu atau belum memuaskan jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Oh, Kalau mau tanya hal lagi, boleh? boleh nanti, tapi ngantri lagi ya biar gantian sama Oh, temennya. iya. Karena kita batasi sampai jam 9 malam. Oke, Titik? Terima kasih banyak, Kak. Ya, oke, sama-sama. Nanti buat teman-teman, kita batasi 2 pertanyaan aja ya. Kasih Kak, tadi siapa? Kak Fahda ya? Rizky Amalia. Bukan Kak Rizky. Ya. Kak Rizky, maaf ya, ini kayaknya saya kurang konsentrasi. Jadi, apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ketika kita mau mendaftar suatu beasiswa? Kalau menurut saya, karena Mbaknya masih belum ada bayangan mau kemana, kalau menurut saya lebih ke siapkan syaratan yang misalkan nih, ada TOEFL, kalau misalkan S2 ada TOEFL, ada UKBI, kalau misalkan BU ya ada UKBI. Terus siapkan administrasi yang hal-hal lainnya kan, kalau nggak salah BU itu ada kayak nyiapin ijazah, terus nyiapin apa namanya rapot dan lain sebagainya, itu juga bisa disiapin jauh-jauh hari. Maksudnya kayak hal-hal basic ya, itu kan hal basic yang harus kita siapkan. Terus habis itu bisa juga dicicil dulu aja esainya, meskipun belum ada pandangan mau ke kampus mana atau gimana, itu dicicil dulu aja. At least kalian tahu personal branding kalian tuh kayak gimana, value dalam diri kalian tuh apa, dan apa motivasi untuk mendaftar beasiswa itu. Nah, terus habis itu ada tips apa sih tips
biar wawancara kita tuh lancar. Sebenarnya kalau pengen lancar itu sebenarnya ya praktis ya. Kita tuh ada istilah practice makes perfect. Jadi kalau misalnya pengen lancar ya kita harus banyak-banyak praktis. Mumpung masih jauh-jauh hari nih, Mbak Rizky masih gap year, masih belum tahu kayak gimana. Bisa dulu praktis wawancara cara generalnya aja, misalkan cara memperkenalkan diri, mengetahui kelebihan kekurangan, cara menjawab kelebihan kekurangan, itu bisa salah satu cara kita untuk belajar untuk biar tetap lancar. Karena kalau misalnya kita sering belajar, itu biasanya kita secara naluriah ya atau organik dalam diri itu bakalan ngalir aja sih itu. Karena memang dulu waktu S1 itu memang saya belum selancar ini ngomongnya. Maksudnya kayak masih panjangnya nyawa panjang, tapi karena sering berlatih sama teman sebaya, sering berlatih sama kayak misal sama guru atau sama dosen, akhirnya terbiasa seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya tadi itu sih. Tapi kalau misalkan Mbak Rizky sekarang udah jauh-jauh hari karena BU itu harus keterima dulu di universitasnya ya better sekarang udah disiapin mau dipikirin lagi mau ke kuliah di mana. Jadi nanti kita bisa buat roadmap atau plan-nya itu, misalkan nih Mbak Rizky mau ke S2 atau S1 ya? S1, Kak. Oh, masih S1. Nah, itu kalau masih S1 bisa mempersiapkan dulu UTBK-nya atau siapkan dulu requirement untuk masuk kuliahnya dulu, karena memang itu esensial penting dari BU-nya sih, karena kita harus punya LOA-nya ya. Itu sih. Mungkin dari kalian. Oke, ya sebenarnya saya bakal sama ngejawabnya dengan apa yang disampaikan Kak Yesi ya tentang apa yang harus dipersiapkan sama wawancara gitu ya. Karena tadi kalau apa yang harus dipersiapkan tadi udah saya sampaikan di presentasi tadi, kan lumayan banyak tuh ya Rizky apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu dikejar dulu, itu adalah dokumen-dokumen yang wajib yang harus kamu punya gitu ya. Jadi kamu fokus itu tadi. Salah satunya adalah LOA. Jadi LOA itu harus kamu keterima kampus. Nah gitu ya. Jadi kayak jangan sampai kamu udah selesai nih esainya udah nulis nih tapi kamu belum keterima kampus ya. Nggak bisa lolos dong karena syarat utamanya kamu nggak lengkap gitu. Itu poinnya gitu ya. Kalau wawancara dia kalau kata Kak Yesi itu practice makes you perfect gitu ya. Kalau saya bisa ala biasa gitu ya. Jadi orang yang udah terbiasa wawancara, tidak AIWO, tidak patah-patah gitu ya, tidak nervous ya karena mereka udah biasa. Nah, biasanya ini ngelaluin apa ya? Practice makes perfect gitu. Itu ya Rizky ya. Iya, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, lanjut kita ke Fahda. Boleh Fahda on mic on cam-nya. Oke. Untuk hasil lainnya dan juga saat interview nanti. Terus kayak what to do and do not-nya selama interview. Dan yang menurut kakak paling penting untuk para calon penerima BU ini dalam interview itu kayak dalam esainya tuh atau dalam interviewnya tuh harus punya poin apa biar dilihat ada poin plusnya dari mata interviewernya. Thank you. Oke, mau dijawab dulu sama Kak Yesi? Kak Rian dulu aja, Kak. Ini kayaknya low battery, saya mau ngecas dulu. Oke, jadi tadi masih berhubungan ya sama wawancara. Nah, kalau wawancara mungkin salah satu yang kamu highlight adalah do sama don'ts-nya apa aja. Nah, kalau do ya kita jawabnya secara natural, apa adanya, sesuai sama yang apa kita upload, apa yang kita submit berkas-berkas kita tadi gitu ya. Tapi lalu kalau downs-nya apa? Salah satunya ya jangan bohong gitu. Karena ini penting banget ya teman-teman. Karena lumayan banyak orang yang pandai berretorika, pandai berbicara, public speaking-nya bagus. Nah, mereka juga menggunakan bahasa-bahasa ataupun sebuah ungkapan-ungkapan yang tidak benar gitu ya. Karena mereka mungkin kelihatannya udah lancar nih, mungkin anak organisasi yang udah pandai public speaking, tapi ternyata ada hal-hal yang mereka bohongi dari apa yang disampaikan. Karena kenapa harus jujur? Karena di setiap wawancara beasiswa itu ada psikolog, gitu ya, ada psikolog. Jadi ketika kalian once udah kedetek nih, kebaca nih dari mimik kalian, dari gaya bicara kalian oleh orang psikologi tadi, ketika kalian bohong ya, kalian biasanya bakal dibantai gitu ya, bakal ketahuan gitu. Karena mereka
biasanya bakal tidak akan respect gitu ya. Bak tidak akan respect sama orang-orang yang udah bohong duluan gitu ya. Nah, terus do-nya lagi kita bahas nih ya. Kayak usual aja, kayak biasa, pakai pakaian yang sopan, yang rapi gitu ya. Lalu perhatiin lagi koneksi internet gitu ya teman-teman. Karena biasanya beasiswa unggulan dari tahun kemarin itu dia wawancaranya online. Tapi nggak tahu di 2024 ini bakal offline atau online. Nah, do-nya lagi tadi udah sama, practice ya, practice more. Biasanya kalau dari tahun sebelumnya saya itu ngebuatin grup buat teman-teman. Kalau ini cara saya ya, yang saya bimbingin. Karena waktu 2023 itu ada jumlahnya ada ratusan gitu ya. Jadi nggak mungkin saya bakal mock up test yang kelas kayak gini semuanya ada 100. Jadi saya buat grup. Jadi ada sekitar kayak waktu itu nyampe 200 atau 300 peserta yang daftar gitu ya. Jadi saya buatin grup kecil. Jadi per grup itu ada sekitar kayak 8 sampai 10 anak, dan saya ketemuin mereka nih, saya bedain nih universitas A, universitas B. Jadi mereka biar latihan bareng, saling support untuk latihan wawancara gitu sesama awal. Jadi biar ngasih feed masing-masing. Itu yang saya lakukan dulu ketika di tahun 2023. Tapi nggak tahu ya di tahun 2024 ini apakah saya bisa melakukannya lagi atau tidak. Let's see. Nanti di bulan Agustus kalau besok unggulan dibuka. Lalu apalagi ya yang berhubungan sama wawancara. Nah, ini juga penting mungkin untuk ngelatih kalian ya. Saya tuh udah pernah nge-share list pertanyaan yang muncul di wawancara beasiswa. Itu ada di konten saya. Kalian cek di Instagram saya, itu scroll aja, itu ada lumayan banyak. Dan honestly dari tahun 2023 anak-anak yang bimbingan sama saya dulu, mereka mention ke saya bahwasanya banyak pertanyaan yang keluar gitu. Jadi kayak mereka kan udah biasa nih, udah praktis. Jadi kayak mereka lancar nih ketika ditanyain beberapa pertanyaan itu. Nah, itu mungkin yang siapa nih Fahda bisa lakuin juga. Tuh ya. Oke, kayak sih ada mau ditambahin pertanyaan yang lainnya tadi? Kayaknya lain udah jawabannya nih. Apa? Kalau dari saya sih kayaknya tadi udah dijawab lengkap ya sama kalian ya. Jadi kayak don't-nya tadi juga udah. Kalau misalkan UKBI itu tesnya boleh dari sekarang atau bagaimana? Dan untuk tes UKBI itu berbayar atau enggak ya? Terus, Oke. terus kalau yang kedua itu Pertama berhubungan sama UKBI, pertanyaan kedua kalau wawancara pertanyaan role model ya, itu ya poinnya ya. Tadi dari Nendita. Oke, kalau untuk UKBI, nah itu mungkin teman-teman boleh persiapkan dari sekarang. Tinggal teman-teman typing aja di Google-nya, klik aja UKBI. Nanti ada kok bagaimana cara daftarnya gitu ya, login dulu dan lain sebagainya. Itu ada semua di website UKBI. Nah, apakah gratis atau berbayar, Kak? Berbayar tapi nggak mahal, di bawah 100.000 kok gitu. Jadi memang kalau berdasarkan tahun 2023 itu memang diminta dan itu wajib. Nah, tadi kan ada juga nih yang nanya di kolom komentar gitu ya, kayak apakah bakal skornya harus tinggi atau gimana, Kak? Nah, kalau berdasarkan tahun 2023 kemarin tidak dimention minimal skornya berapa gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih di 2024 itu bakal diminta minimal berapa angkanya gitu ya. Tapi teman-teman ya usahain semakin bagus semakin baik untuk hasilnya gitu. Itu ya untuk pertama untuk UKBI. Yang kedua untuk role model. Sebenarnya agak tricky juga kalau bicara tentang role model ini gitu. Karena kenapa? Karena sudut pandang orang berbeda-beda. Bagaimana ketika mereka menyebutkan tentang role model gitu ya. Nah, biasanya ada mereka yang menyarankan untuk role modelnya kayak keluarga, orang tua, atau fiksi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau teman-teman minta pandangan saya lebih menyarankan role model itu berhubungan sama tokoh gitu ya. Sama tokoh yang relevan sama bidang keilmuan kalian. Biar itu menarik buat teman-teman sebagai contoh ataupun sebagai leading one yang kalian ikuti untuk karya-karyanya. Karena kan kalian belajar jurusan A, ya kalian harus cari tokoh A yang punya
karya atau punya prestasi yang serupa dengan yang apa kalian pelajari gitu. Sebagai contoh nih, nanti Nendeta ngambil jurusan apa? Anyway. Untuk sekarang udah ongoing jurusan akuntansi. Nah, kamu cari nih toko-toko akuntansi gitu ya. Saya kalau akuntansi kayaknya nggak terlalu banyak yang tahu nih kalau akuntansi ini. Nah, mungkin nanti kamu cari toko-toko akuntansi mungkin yang sesama gender gitu ya. Sesama gender, perempuan juga, dan kamu bisa ikutin kayak baik di level nasional atau internasional gitu. Kamu bisa cerita, oh bahwasanya si toko A ini punya karismatik yang luar biasa, punya daya semangat yang luar biasa, cerita-ceritanya dan lain sebagainya. Yang itu bisa kamu ikutin gitu. Itu sudut pandang saya kalau bicara tentang role model. Itu ya Nendita. Nendita apa Nendita nih sih namanya? Nendita. Oke. Itu ya. Oke, kita gantian ke teman yang lain. Udah kejawab Nendita. Untuk Kak Lia, tadi pertanyaannya bagaimana cara dapat LOA ya? Jenis-jenis LOA ya? Iya, betul. Sebenarnya LOA itu ada jenisnya ya, karena memang itu kan surat masuk universitas. Jadi kalau misalkan Kak Lia itu masih S1, kalian itu masih S1, biasanya kan ada masuknya tuh ada ya seleksi SNPTN, SBM, sama ada seleksi mandiri. Kalau di swasta ada berapa jalur masuk. Nah, untuk kalau yang S2 itu memang caranya juga langsung aja ya, kita masuk ke PMB-nya di salah satu universitas itu, kita bisa lihat persyaratannya mereka itu apa aja. Biasanya itu nggak jauh beda, misalkan kayak TOEFL, TPA, atau juga misalnya ada juga kayak sertifikat, ijazah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan Mbak Lia mau dapat LOA ya mau nggak mau Mbak Lia juga harus mendaftar di kampusnya dulu. Itu biasanya ada tersedia di website masing-masing. Seperti itu. Nah, terus yang kedua tentang bagaimana cara kita tuh menyampaikan achievement selama kita belajar atau selama kita sekolah atau kuliah, itu memang biasanya tuh disampaikan secara langsung ya. Jadi kayak misalkan disebutkan kayak misalnya saya aktif mengikuti perlombaan atau kompetisi, yang mana dari lomba itu saya berhasil mendapatkan juara 1 lomba, misalkan lomba akuntansi tingkat nasional. Dari lomba tersebut saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga networking yang bisa menambah skill saya di dunia creative thinking, misalkan seperti itu. Jadi kita tuh jelasin pencapaian dan apa yang akan kita dapat dari pencapaian itu selain bisa menang, seperti itu. Jadi kita sebutin aja lombanya apa, dapatnya apa. Seperti itu kita lihat. Oke ya, Kak Lia. Jadi kalau saya conclusion secara sederhana, jadi OA itu surat di mana kamu dinyatakan gitu. Nah itu jadi kayak ya kamu udah lolos kampus dulu gitu. Nah apakah kalau kita udah lolos kampus, suratnya udah ada, wajib bayar UKT dulu kampus? Enggak. Kalau yang namanya LOA itu ya kamu udah keterima dulu yang intinya. Kalau kamu belum mulai kuliah nggak apa-apa. Yang penting ada surat yang bahwasanya menerangkan kamu tuh diketerima di suatu kampus gitu. Itu namanya LOA. Nah terus tadi yang masalah prestasi untuk di esai, benar kata Kak Yesi, pilih aja. Kalau ini sudut pandang saya ya, ketika saya mentoring juga, jadi pilih aja 1-2 prestasi kamu yang bagus, yang keren, dan itu relevan sama bidang jurusan kamu, sesuai dengan karakter kamu, karakter beasiswa. Nah, kamu ceritain semua dari prestasi tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya aku tuh mau kontenin bagian ini. Jadi aku tuh punya draft buat konten. Nah, salah satu konten yang aku pengen aku buatin adalah bagaimana cara aku memberikan sudut pandang. Banyak orang yang menulis esai beasiswa itu banyak mereka yang mention semua prestasinya itu, padahal itu nggak bagus ya, itu nggak bagus banget. Bahkan anak mentoring saya marahin kalau mereka mau show up, sosok pamer banyak prestasi. Jadi yang saya sampaikan, yang saya sugestikan bahwasanya kamu pilih 1-2 prestasi kamu ya, 1-2 prestasi kamu, nanti baru ketika kamu udah pilih nih ngerasa paling cocok nih gitu ya, nah nanti kamu ceritain semua bagaimana cara kamu mendapatkannya, perjuangannya gitu ya, skill apa yang kamu peroleh dari prestasi tersebut dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk real case contohnya sebenarnya saya punya, nanti saya kontenin, nanti stay tune aja gitu ya. Itu ya buat Lia ya. Yang penting jangan mention semua prestasi.
Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama. Udah pertanyaan lain? Oke, lanjut ke Wahid Riono. Silakan Wahid Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya ya. Iya, Saya ini kan sekarang sudah kelas 12 SMA, sedang OTW untuk berjuang untuk S1. Tapi saya belum punya pengalaman dalam ikut beasiswa semacam ini, dan untuk prestasi pun kayaknya masih belum ada ya. Paling yang cuma ikut tes TOEFL, yang itu pun skornya kurang 3 lagi untuk 500, dan cuman sekedar organisasi saja, ya, itu saja. Dan kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk beasiswa tersebut, dan apakah bisa orang yang rata-rata nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh bisa dapat beasiswa unggulan seperti ini. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mau dijawab oleh Kak Yesi atau saya? Kak Rian aja. Oke, saya. Jadi Wahid Riono. Wahid Riono, kamu kelas berapa? 12 ya tadi ya? Ya betul, Kak. Berarti kalau kelas 12 lulusnya kapan dong? Kalau teman-teman yang masih kelas 12 itu kapan bakal lulusnya? Kayaknya bulan April sih harusnya udah berakhir. Udah selesai ya. Jadi kayak kan kalau mau ngejar prestasi juga agak sulit ya, karena mepet banget. Ada ujian-ujian harus kalian. Jadi gini, Wahid Riono. Jadi orang seperti kamu dari tahun 2018, saya tuh banyak ketemu. Mereka yang tadi saya sampaikan di awal di presentasi, banyak orang yang udah insecure duluan, ya, udah merasa inferior duluan ketika mau daftar beasiswa, gitu ya. Salah satunya adalah statement kayak, apakah orang seperti saya itu bisa lolos beasiswa apa enggak? Ya, orang yang nggak terlalu pintar-pintar banget, prestasi nggak ada dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang sering saya sampaikan gini, buat teman-teman, termasuk tadi, terutama Wahid tadi ya, gini, daftar beasiswa, gini, kalau kamu daftar beasiswa, kamu punya 2 peluang, ya, 2 peluang. Peluang pertama, kamu bakal lolos beasiswa. Peluang kedua, kamu nggak lolos beasiswa. Jadi ada chance 50-50 gitu ya. Nah, yang kedua yang saya sampaikan adalah gini, kalau kamu nggak daftar beasiswa karena kamu udah ngerasa insecurity duluan, merasa inferior duluan, ya kamu otomatis nggak ada 2 peluang. Yang peluang kamu cuman kamu nggak bakal lolos beasiswa. Karena kenapa? Karena kamu nggak daftar gitu. Nah, kamu maksimalin peluang yang pertama tadi, ada 2 chance 50-50, lolos dan nggak lolos gitu. Nah, bagaimana cara kita memperbesarkan probabilitas agar kita bisa lolos beasiswa? Itu banyak cara gitu ya. Nah, tergantung dari karakter, tergantung dari value yang kamu punya sekarang gitu. Makanya kalau saya private mentoring, saya perlu ngobrol panjang tuh sama anaknya, apa yang kamu punya, apa yang value yang kamu miliki. Kamu nggak punya ini, tapi kamu punyanya apa? Apakah di organisasi, apakah di kegiatan sosial, apakah di volunteering gitu ya, atau yang di mana nih yang kamu punya dari value kamu gitu. Nanti ketika kamu udah ketemu value kamu gitu ya, entah kamu nggak punya prestasi, nilai pas-pasan, tapi kamu punya jiwa leadership yang bagus. Kamu nggak punya prestasi, nilai pas-pasan, tapi kamu punya jiwa sosial yang sangat bagus karena kamu udah pernah volunteer, karena kamu udah punya pengalaman di bakti sosial dan lain-lain. Nah, itu menjadi value buat kamu loh gitu. Karena gini, biasanya insecurity atau inferior orang ketika daftar beasiswa adalah di prestasi akademik. Percaya sama saya, dari tahun 2018 sampai sekarang, saya tuh lebih banyak bimbingin orang yang nggak punya prestasi secara akademik daripada orang yang punya prestasi, gitu ya. Dan mereka masih ada kok yang lolos gitu ya. Gitu ya. Bahkan kayak Yesi nanti mungkin boleh cerita nih anak bimbingannya yang nggak punya prestasi akademik bisa lolos juga beasiswa gitu ya. Nah, ketika mereka nggak lolos, ketika mereka nggak punya prestasi, yang kamu bisa tonjolin adalah value yang lain. Kamu nanti bisa cerita nih tentang visi misi kamu untuk bangsa Indonesia. Kamu bisa cerita nih pengalaman kamu kemarin sebelumnya apa aja gitu. Nah, itu yang kamu bisa mention. Makanya kamu punya waktu sekarang
Kalau kamu ngerasa nggak punya timing yang bagus untuk berprestasi karena udah mepet, ya kamu lakuin di luar akademik, yaitu yang kamu tingkatkan adalah non akademik kamu, entah leadership, entah kegiatan sosial dan lain sebagainya. Karena masih ada waktu dan masih ada chance-nya gitu ya buat si Wahid. Jadi jangan putus asa, kamu harus perbaiki, lihat value yang kamu bisa tawarkan gitu ya. Karena honestly, secara ketika saya daftar beasiswa, 2 beasiswa yang saya keterima, S1, S2, saya nggak menawarkan value saya melalui prestasi. Tapi yang saya tawarkan value saya adalah bagaimana saya berpikir untuk kontribusi di masa depan. Bagaimana cara saya berbagi, bagaimana cara saya berkontribusi yang udah saya pernah lakuin gitu. Itu cara saya. Karena kalau masalah prestasi itu, I do believe itu bukan poin utama yang mereka cari. Yang mereka cari itu adalah orang yang mau berkontribusi untuk bangsa. Karena ini beasiswa dari pemerintah gitu ya untuk Wahid. Jadi tetap semangat dulu ya. Perbaiki diri kamu, cari value dari diri kamu. Karena tadi yang saya sampaikan beasiswa itu persaingannya ketat gitu ya. Jadi kamu harus semangat, masih banyak waktu. Kalau kamu gagal nanti kan maba nih kelas 12 daftar S1. Daftar beasiswa unggulan gagal nih, misal contoh Jasin kasih gagal, kamu masih bisa daftar di semester 3 kok gitu, masih ada peluang. Nah 1 tahun nanti kamu bisa perbaiki ya, bisa perbaiki melalui organisasi, leadership, kegiatan sosial atau bahkan prestasi gitu. Jadi masih punya chance kamu kalau kamu maba. Bahkan saya pribadi S1 saya nggak nerima beasiswa ketika saya maba, tapi ketika saya ongoing. Nah ketika saya ongoing tersebut saya perbaiki semua. IPK harus mendekati 4. Saya ngikut kelas malam untuk belajar bahasa Inggris. Saya pelajarin lagi untuk organisasi. Saya pelajarin lagi untuk banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana cara dapat beasiswa ataupun menunjukkan kalau kita punya karakter gitu. Itu ya si Wahid ya. Oke. Yang pertama, misalnya nih, tahun ini kita diterima sebagai awardee beasiswa unggulan. Nah, pada tahun selanjutnya kita mau nyoba kayak Akpol atau IPDN gitu, itu kira-kira gimana tanggapannya, Mas? Dan satu lagi, kebetulan saya juga sedang mempersiapkan, kemarin sempat daftar di luar negeri. Kira-kira kalau misalkan keterima itu tanggapannya gimana juga, Mas? Terima kasih. Oke, maksudnya ke luar negeri ini apa nih maksudnya? Kemarin kan kebetulan daftar juga di luar negeri. Daftar kampus. Iya, daftar kampus di luar negeri. Dan beasiswa juga nggak? Iya, beasiswanya dari pemerintah setempat gitu, Mas, bukan beasiswa unggulan. Beasiswa dari negara orang itu ya? Iya. Oke, saya masuk. Mungkin kayak sih atau saya mau jawab? Kak Ian dulu aja. Oke, saya ya. Jadi gini. Sorry tadi saya kok mention nama kamu Himawari ya. Sorry ya, Hawari. Sorry, astagfirullah. Iya, nggak apa-apa, Mas. Aman. Jadi Hawari gitu ya. Nanti ketika kamu menjadi awardee beasiswa, kamu harus komitmen untuk menyelesaikan studi kamu gitu ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan di presentasi, kalau kamu udah menjadi awardee beasiswa dan kamu udah menandatangani kontrak, nanti ada kontrak-kontrak tertentu. Kalau kamu tidak menyelesaikan studi, kamu tidak, case kamu kan mau pindah gitu ya, karena kamu udah jadi awardee beasiswa mau pindah, nggak ngelanjutin, nanti ada kontrak yang kamu bakal hadapi. Nah, dan salah satu poinnya, setahu aku, kamu bakal diminta ngembaliin dana yang udah kamu pakai. Kalau kamu merasa sanggup balikin dananya, misal kamu lolos ini Akmil atau Akpol, atau kamu lolos beasiswa ke luar negeri setelah itu jadi awardee. Nah, berapapun nominal yang kamu pakai lewat beasiswa itu nanti biasanya minta dikembaliin. Nanti plus ada dendanya sendiri. Nah, saya nggak tahu kalau dendanya apa. Gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Hawari ya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Sangat krusial ya. Jadi dan menjadi penentu apakah tim penilai itu akan melanjut membaca atau tidak. Nah, kira-kira pembuka esai yang benar itu kayak apa aja, Kak? Apakah lebih baik kita membuka esai dengan statement masalah yang berhubungan dengan jurusan kita, atau kita bisa membuat esai kita dengan membuka esai kita dengan pengalaman pribadi kita yang menarik ataupun permasalahan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, karakter apa aja yang dilihat dari tim penilai dalam menyeleksi esai? Selain melihat dari apakah ini orang visioner maupun punya problem solving yang baik, atau
ada hal lain lagi, karakter hal lain lagi yang sebenarnya dipertimbangkan dari tim penilai esai? Atau sebenarnya hanya 2 karakter itu aja yang terpenting dalam kita menulis esai? Itu aja. Terima kasih. Oke, ini masalah esai. Boleh Kak Yesi? Oke, mungkin saya langsung menjawab ya dari Kak Filza dulu. Kalau misalkan masalah esai tadi ya, book atau introduction yang paling menarik itu kayak gimana? Apakah kita dari masalah dulu atau memperkenalkan dulu atau dulu? Kalau dari saya pribadi, kemarin tuh memang penilaian dari reviewer itu beda-beda ya. Ada penilaian reviewer itu yang memang subjektif, prefer dari mana aja. Tapi kalau dari saya pribadi ada satu saya kalau misalkan kita sebagai orang awam belum pernah membaca, belum orang awam yang nggak kenal siapa mereka, itu paling suka kalau dari kata-kata saya ya itu dulu dari urgensinya dulu itu kayak gimana, dan itu juga tervalidasi juga dari dosen saya. Itu ada satu-satunya itu reviewer PDP, ada juga reviewer dari biasa BPI. Mereka tuh bercerita kalau introduction kan hal yang krusial, jadi mereka tuh kadang-kadang tuh pengen tahu nih kita itu mau ngangkat isu apa dulu dari suatu permasalahan. Tapi ada juga yang kita cuma introduction-nya itu cuma memperkenalkan diri, terus itu langsung masuk ke urgensinya yang langsung ditonjolin, langsung dibuktinya itu di urgensinya. Itu ada juga. Tapi kalau dari reviewer yang sharing sama dosen saya itu memang mereka lebih senang kalau misalkan kita itu udah dasarnya urgensi, terus itu kayak yang dasari kenapa kok kita itu anak membaca esainya kita tuh kayak gimana. Itu sih yang mereka bilang, karena itu salah satu hal yang bikin kita tuh puisinya itu tetap ada. Oh, ini kira-kira apa yang mereka lakukan ya, kenapa kok bisa seperti ini ya, kenapa mereka mengangkat urgensi ini ya, gitu. Itu sih saya sharing dengan dosen saya gitu. Habis itu apa lagi ya tadi yang keduanya apa ya? Apa? Pertanyaan keduanya tadi apa ya? Pertanyaan kedua saya tadi tentang karakter apa aja yang sebenarnya dilihat dalam tim penilai menilai esai, selain visionernya, selain dari problem solvingnya, apakah ada karakter lain lagi yang sebenarnya dilihat dari tim penilai esai, atau mungkin hanya 2 karakter itu saja yang terpenting ketika kita ingin menulis esai? Kalau dari saya pribadi ya, karena memang ini tetap balik ke subjektivitas, itu kadang-kadang tuh faktor X, memang 2 faktor tadi itu faktor yang kita tahu, tapi ada faktor X yang kadang tuh review tuh nggak memberikan tahu ke kita itu apa yang hal lain. Tapi sepeda pengetahuan saya, kalau misalkan esai yang baik adalah esai yang visinya kita tuh dapat diukur, terus reachable. Kita tuh merasa kita tuh punya impian, tapi impian itu kayak gampang diraih gitu loh. Kita tuh bisa meraihnya dengan logis. Ada juga yang kita tuh punya impian yang agak-agak logis, itu kan nggak measurable dan nggak reachable. Nah itu yang bikin mereka itu kadang-kadang kayak ini apa, ini bagus idenya, tapi tidak bisa dijangkau, tidak bisa diukur itu kayak gimana. Jadi kalau dari saya pribadi itu faktornya adalah ya bagaimana cara kita itu menyampaikan suatu esai, suatu ide, suatu gagasan itu yang bisa diukur dan memiliki dampak ke depannya atau sustainability-nya itu dampak. Mungkin dari Kak Rian bisa nambahin. Oke, itu ya Filza tentang esai beasiswa. Jadi kalau sudut pandang aku gitu ya tentang karakter beasiswa itu, terutama pada esai. Jadi usahakan kamu bisa mengoptimalkan 3 kombinasi ini. Nah ini catat baik-baik. Ini penting banget karena aku sering nyampaikan ini juga. Pertama, cerita masa lalu kamu. Kedua, cerita masa sekarang kamu. Ketiga, cerita masa depan kamu. Ini penting banget. Jadi past, present, sama future. Tadi yang berkaitan sama visioner itu kan adalah di future. Apa yang kamu lakuin di masa depan gitu. Nah, ketiga elemen ini sangat penting ketika nulis esai beasiswa. Karena pertama, kalau bagian past, mereka pengen tahu nih background kamu apa yang udah kamu lakuin, pengalaman kamu seperti apa gitu. Nah, kalau masa sekarang ya, apa yang udah kamu lakuin sekarang, apa yang sedang kamu lakuin sekarang, kamu tuh ngerjain apa, project kah, apa cuma belajar kah, atau ada
kegiatan non akademiknya juga Kak gitu. Nanti bisa dicerita juga di sana. Baru nanti yang paling penting bagi saya dari kedua elemen tadi dihubungkan ke elemen yang terakhir yaitu adalah future. Bagaimana cara kamu memandang masa depan? Bagaimana cara kamu berkontribusi? Nah, itu paling penting yang dilihat gitu. Nah, itu nih yang penting-penting poin yang kamu harus bisa hubungkan ketiga tadi. Karena honestly, saya aja nulis essay beasiswa itu lama. Jujur kan? Karena itu penting banget gitu. Karena gini teman-teman. Essay beasiswa itu biasanya menjadi relevansi, menjadi refleksi, menjadi kunci pertanyaan ketika kalian diwawancara nanti. Biasanya mereka tuh bakal ceritain deh gitu. Pewawancara tuh minta ceritain banyak. Oh, kamu dulu pernah menang lomba ini ya gitu. Oh, kamu tuh sekarang lagi ngerjain project ini ya. Oh, sekarang kamu tuh lagi belajar ini ya. Tolong dong ceritain kamu kemarin belajarnya apa gitu. Ini ya, terutama buat teman-teman yang ongoing gitu ya. Contoh nih, karena ada banyak pertanyaan kemarin kayak gini ketika wawancara. Oh, kamu jurusan apa sih? Saya ngambil jurusan teknik sipil, Pak. Ongoing ya, iya. Sekarang semester 2. Oh, mata kuliahnya apa aja kemarin belajar? Oh, saya belajar ini A, B, C, D, Pak. Oh, boleh dong jelasin kemarin kalau belajar kuliah B itu apa aja yang dipelajari? Terangkan ke saya dong. Nah, biasanya ada yang diuji kayak gitu. Jadi makanya perlu diingat kayak masa sekarang yang udah kalian lakuin itu apa. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaan yang aku tangkap tentang hook ya, tentang introduction hook. Cara menulis hook itu banyak. Ya, banyak banget. Bisa cerita masa lalu, statistik gitu ya, pakai urgensi dan lain sebagainya. Itu punya stylenya masing-masing gitu. Nah, kamu tidak dalam diri saya, kamu tidak perlu mengikuti siapa orang award dimanapun ketika nulis essay beasiswa. Misal dia lolos nih, kamu bakal ngikutin dia. Ini lolos, kamu bakal ngikutin dia. Karena setiap versi essay itu banyak banget gitu ya. Karena ketika aku nulis essay beasiswa S1, aku pakai lewat pengalaman pribadi. Ketika aku nulis essay untuk S2, aku nulis berdasarkan urgensi. Nah, ternyata bisa lolos. Nah, caranya itu bukan how-nya, tapi poinnya. Mana poin yang paling krusial menurut kamu? Bagi kamu cerita masa lalu, bagi kamu urgensi penelitian, urgensi masalah jurusan, atau bagi kamu adalah data statistik, atau bagi kamu adalah quotes. Banyak gitu ya. Karena ada yang lewat quotes kutipan dari apa itu tokoh bisa lolos gitu. Jadi balik lagi, mana yang paling menurut kamu paling penting? Mungkin kamu bisa nulis nih sekarang versi yang dari masalah pribadi, versi yang dari urgensi, versi yang dari kutipan. Nanti kamu tinggal minta bandingin sama orang. Makanya perlu yang namanya proses review. Nanti kalau udah di review, oh dari 10 responden, dari 10 survei gitu ya, dari 10 orang yang kamu tanyain, ternyata mereka paling suka dominasi di yang masalah urgensi. Ya udah kamu pakai itu juga boleh gitu. Itu sebagai tips and trick aja kalau pengen kamu lakuin. Oke, Gitu ya. makasih Kak. Iya, Falza. Oke. Good. Pertama, kalau untuk yang organisasi, tadi kamu tanya sertifikat. Kalau organisasi nanti ketika ngisi form itu nggak diminta sertifikat. Yang diminta sertifikat itu hanya bagian kayak prestasi atau karya, gitu ya. Itu buat etik. Kedua yang tadi masalah publikasi. Nah, ini tergantung nih. Kalau publikasi kamu udah keterima, udah ada LOA-nya, dinyatakan keterima gitu ya. Mungkin kamu bisa masukin sebagai karya kamu. Baik nanti via CV ataupun via formnya nanti gitu. Tapi kalau ketika kamu daftar beasiswa unggulan tapi belum keterima, beda ya, belum publish sama belum keterima. Karena kalau jurnal itu prosesnya salah satunya adalah kamu keterima dulu LOA bahwasanya kamu udah lolos nih jurnal kamu, nanti bakal dipublikasi, tapi biasanya lama kan nunggu kayak volume atau target bulan mereka. Nah, nanti kamu bisa dapat LOA dari mereka. Tapi kalau itu belum keterima, ya itu belum termasuk karya gitu. Case-nya kayak gitu aja kalau belum publish, tapi udah keterima. Itu ya. Eti? Iya Kak, alhamdulillah untuk publikasinya itu udah ada LOA-nya Kak. Oh iya, itu berarti bisa kalau itu. Tapi itu proceeding Kak di ini
konferensi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga punya proceeding kemarin kok. Jadi aku juga masukin. Karena proceeding lumayan lama, setahunan soalnya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Bagi saya beasiswa itu kompetisi karena kompetitif. Jadi setiap beasiswa itu daya saingnya tinggi, maka persiapkanlah dari sekarang. Saya tidak pernah menganjurkan untuk daftar beasiswa ya dipersiapkan ketika beasiswa itu dibuka, tapi disiapkan dari sekarang. Karena kenapa? Bisa jadi ada orang lain ya yang ternyata mereka udah nyiapin beasiswa unggulan itu dari tahun 2023, bukan tak dari tahun 2024 ini seperti kalian. Kalian udah startnya udah bagus nih. Sekarang Maret. Nanti beasiswa itu kira-kira bakal dibuka di bulan Agustus, masih panjang. Tapi ternyata ada orang yang jauh lebih siap, yang jauh lebih prepare dari tahun kemarin daripada kalian. Makanya saya sering sampaikan, beasiswa itu kompleks, beasiswa itu sulit, daya saingnya tinggi, maka persiapanlah dengan baik. Banyakin value, banyakin karakter yang teman-teman bisa tonjolin sebagai awardee beasiswa. Karena persiapan untuk daftar beasiswa itu panjang dan ribet gitu ya teman-teman. Nah, kalau karena itu kalian pasti punya banyak waktu nih dari Maret gitu ya sampai ke bulan Agustus. Cari value diri kalian ya. Mau lewat dari prestasi akademik kah? Mau lewat dari leadership kah? Kalian join organisasi atau apa, punya value dan punya kebermanfaatan, atau kalian dari volunteer seperti bakti sosial. Itu teman-teman bisa lakuin semua. Yang penting kalian punya nilai jual yang kalian bisa tawarkan ke penyelenggara beasiswa. Karena nanti biasanya di wawancara itu ada satu pertanyaan krusial. Salah satu pertanyaannya apa? Gini, kenapa kami harus menerima Anda sebagai awardee beasiswa unggulan? Nah, itu pertanyaan kunci. Ini pertanyaan krusial. Kalau kalian nggak punya daya tawar, kalau kalian tidak punya suatu hal yang spesial dari diri kalian nggak bisa jawab pertanyaan ini, gitu ya. Nah, makanya temukanlah diri kalian lewat karakter atau value yang kalian punya sekarang untuk menunjukkan kalau kalian tuh pantas menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2024 ini. Amin. Semoga semuanya di sini semuanya bisa keterima beasiswa gitu ya. Baik ini di beasiswa unggulan atau beasiswa lain yang kalian apply. Yang penting jangan patah semangat. Saya punya banyak mentoring dulu yang dia nggak keterima di beasiswa unggulan gitu ya. Tapi dia belajar dari case di beasiswa unggulan karena mereka baru tahu nih tentang beasiswa unggulan. Tapi ketika mereka gagal, mereka coba nih beasiswa lain. Ada Bank BI, ada beasiswa KS, ada beasiswa BPI, ada beasiswa yang lain-lainnya, kalian bisa apply. Jadi yang penting kalau kalian nanti daftar beasiswa lolos alhamdulillah, kalau gagal kalian harus juang banyak jalan yang lain menuju Roma ya. Banyak yang beasiswa itu saja yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih dari kelas, salah satunya kelas untuk sharing session tentang beasiswa gitu ya. Oke teman-teman, itu saja saya akhiri. Selamat malam dan saya ucapkan alhamdulillah dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.